Kalimantan Timur. Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD tahun 2005-2025, setiap periodenya memiliki target-target tertentu. Rencana Pembangunan Menengah Daerah dapat terlaksana dengan baik, dan di akhir tahun kedua dari RPJMD Kalimantan Timur, visi untuk mewujudkan Kalimantan Timur yang sejahtera, merata, dan berkeadilan yang berbasis agroindustri dan energi yang ramah lingkungan, sebagian besar telah dapat dilaksanakan dan sinkron dengan Trisakti dan Nawacita pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Syukur alhamdulillah sampai hari ini rencana pembangunan jangka menengah daerah terdapat terlaksana dengan baik, dan di akhir tahun kedua dari RPJMD Kalimantan Timur, visi yang diusung untuk mewujudkan Kaltim yang sejahtera dan merata dan berkeadilan berbasis agroindustri dan energi yang ramah lingkungan sebagian besar telah dapat kita laksanakan. Dan syukur alhamdulillah visi dan misi Kaltim telah disinkronkan dengan Trisakti dan Nawacita dari pemerintahan saat sekarang ini Kabinet Kerja Pak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Kalimantan Timur telah terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas pendidikan dasar menengah dan perguruan tinggi. Kalimantan Timur memiliki bekal perguruan tinggi unggulan dan didukung oleh program pemerintah provinsi dengan mengirimkan ribuan mahasiswanya belajar di dalam dan di luar negeri. Termasuk mengirimkan 200 orang untuk belajar perkereta-apian di Rusia. Kami di Kalimantan Timur telah berupaya bagaimana terus-menerus mewujudkan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang semakin mandiri dan memiliki daya saing yang tinggi. Meningkatkan kualitas pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi. Salah satunya kemarin kita telah mengirim 200 orang belajar ke Rusia untuk mengantisipasi bagaimana nantinya mereka disiapkan untuk menangani pembangunan perkeretaapian di Kalimantan Timur. Para pemangku amanah dan masyarakat Kalimantan Timur memang sudah sepakat akan terus membangun demi kesejahteraan masyarakat secara bersama. Ada hal-hal yang telah tercapai, dan tentu saja ada hal-hal yang tertunda atau terhambat. Namun secara umum, Kalimantan Timur terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur fluktuatif sejak 2009 sampai dengan tahun 2015. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan, walaupun masih di atas nasional. Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB Kalimantan Timur berdasarkan harga berlaku dengan migas terus meningkat. Tahun 2014 sudah mencapai 509 triliun rupiah. Angka PDRB yang tinggi belum banyak mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dampak dari besarnya kontribusi industri pertambangan dan penggalian serta industri pengolahan yang padat modal. Pendapatan per kapita Provinsi Kalimantan Timur tahun 2015 mengalami kenaikan. Kami terus mewujudkan daya saing ekonomi yang berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan energi terbarukan. Dari penelitian dari National University of Singapore, Kaltim di antara 34 provinsi di seluruh Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam masalah daya saing. Setelah DKI, kemudian Jawa Timur, dan Kaltim sendiri.
Bahkan untuk makroekonomi stability, kita menduduki peringkat yang keempat setelah DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Kaltim. Setelah melalui persiapan dan proses perencanaan, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan berbagai upaya pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur pendukung konektivitas. Pada tanggal 19 November 2015, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah meresmikan pabrik pupuk Kaltim 5 di Bontang, Kalimantan Timur. Pabrik ini dibangun sejak September tahun 2011, menyerap 6.477 tenaga kerja dengan nilai investasi sebesar 7,02 triliun rupiah. Pabrik 5 berdiri di areal seluas 8,4 hektar di dalam kompleks industri pupuk Kaltim. Saat ini pupuk Kaltim mengoperasikan 5 pabrik urea, 5 pabrik amonia, dan 2 unit pabrik NPK. Didukung dengan sumber daya manusia yang handal dan berpengalaman. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, groundbreaking proyek-proyek strategis pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sore hari ini saya nyatakan dimulai. Proyek bernilai investasi 72 triliun rupiah ini merupakan hasil investasi dari perusahaan kereta asal Rusia. Proyek ini akan segera dibangun oleh PT Kereta Api Borneo, anak perusahaan Russian Railways. Kereta api Borneo ini dapat digunakan untuk mengangkut sejumlah komoditas seperti batu bara, hasil migas, hingga CPU. Jalur kereta api terbagi menjadi 2 koridor. Jalur kereta api selatan sepanjang 203 km yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dengan kawasan industri Karyangau dan Buluminung di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan biaya sebesar 2,2 miliar US dollar. Jalur kereta api utara sepanjang 195 km yang menghubungkan Tabang di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Lubuk Tutung di kawasan ekonomi khusus Maloi Batuta Trans Kalimantan di Kabupaten Kutai Timur dengan biaya sebesar 1,5 miliar US dollar. Jembatan Pulau Balang 2 ini menghubungkan Pulau Balang dengan Balikpapan, Kalimantan Timur sepanjang 804 meter. Bentang panjang jembatan ini akan segera dibangun dengan dana APBN sebesar 1,33 triliun rupiah. Pembangunan ditarget selesai pada 2019. Pada tanggal 12 Januari 2011, proyek pembangunan jalan tol Balikpapan Samarinda sepanjang 99,02 km dimulai. Pembangunan jalan tol merupakan bagian dari rencana besar pemerintah provinsi. Jalan tol ini menghubungkan kawasan-kawasan industri di Kalimantan Timur, mulai dari Penajam Pasir Utara, Bontang, hingga Kutai Timur. Pelabuhan Banoa Taka ini dibangun di kawasan industri Buluminung, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kedepan, pelabuhan ini juga dirancang sebagai pelabuhan batubara, CPO, serta pelabuhan umum. Dibangun oleh pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kawasan Sains, Teknologi, dan Industri Nuklir Kaltim merupakan kerjasama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Batan, Puspitek Serpong, dan Bapeten. Merupakan science and technology base bagi perkembangan pangan sampai kepada teknologi PLTN dan instrumentasi. Jembatan PPU Balikpapan akan dibangun mulai wilayah PPU ke Pantai Melawai di Balikpapan sepanjang 4,2 km.
Kemudian Coastal Road di Balikpapan, sepanjang 8 km dari Pantai Melawai menuju Bandara Sepinggan. Total jembatan yang statusnya akan menjadi tol ini memiliki panjang 12,2 km. Kalimantan Timur telah benar-benar mempersiapkan dirinya untuk mewujudkan visinya menjadi salah satu provinsi termaju di wilayah Indonesia. Provinsi mandiri yang mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera.